Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita masih diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak ibu yang kelas 10, sedikit ini ada rangkuman pembahasan yaitu di bab 9 untuk materi kedua di bulan April ya nak ya, minggu depan. Di bulan pertama juga itu tentang wakaf, tapi nanti minggu depan di pertemuan kedua kita akan meneruskan tentang pembahasan tentang wakaf. Jadi ada sedikit saja di sini ibu terangkan pembahasan tentang wakaf, yaitu tentang pengelolaan wakaf dan problematikanya ya nak ya. Sedikit rangkuman, semoga nanti bisa bermanfaat dan nanti ini kita pelajarin minggu ketiga ya, yaitu pertemuan kedua di bulan April ya nak ya. Sudah kita ketahui sebelumnya sama-sama anak ibu mungkin sudah ibu kasih materinya nak ya, apa itu wakaf ya nak ya, yaitu wakaf adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan atau mencegah. Maksudnya adalah menahan untuk tidak dijual atau tidak dihadiahkan, untuk diwariskan ya. Nah, kemudian menurut istilah adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta warisan, harta miliknya kepada orang lain atau untuk diserahkan kepada baik itu keluarga maupun untuk kegunaan masyarakat di sekitarnya, apakah itu untuk tanah, misalnya contoh tanah untuk membangun masjid atau juga untuk anaknya sendiri. Jadi itu tadi wakaf sudah anak-anak sudah tahu karena minggu semalam itu memang sudah kita jelaskan. Jadi sedikit aja di sini rangkuman yang mau ibu jelaskan, karena ini video pembelajaran ini adalah memang untuk salah satunya sebagai perkenalan kita ya nak ya, kepada anak-anak ibu ya yang duduk di kelas 10 ini ya nak ya. Jadi sedikit rangkuman daripada pembelajaran tentang wakaf ini, itu wakaf adalah termasuk ibadah makliyah ya nak ya, yang disebut dengan makliyah, yaitu yang jika pengelola dan pengurusnya amanah maka akan mendapatkan hal yang baik dan bagi kepentingan umat maupun agama, bagi kepentingan umum maupun untuk kepentingan agama itu sendiri. Kemudian sah tidaknya wakaf itu ditentukan oleh syar'i dan rukunnya, syarat dan rukunnya. Kemudian pelaksanaan wakaf diatur itu oleh berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kemudian pengelolaan wakaf tidak bersifat statis tetapi dinamis. Jadi pengaturan wakaf itu sah menurut agama Islam dan juga diatur oleh pemerintah, tetapi diatur pemerintah yang memang dibenarkan oleh Islam. Ya, jadi pemerintah tidak sekedar hanya untuk mengatur, tapi juga dilihat daripada hukum-hukum agama Islam itu sendiri ya nak ya. Jadi di sini sebagai rangkuman sedikit tentang wakaf ini bahwasanya yaitu menerapkan perilaku mulia ini tentang pembahasan wakaf ini adalah sebagaimana kita ketahui, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sebuah ungkapan yang menjelaskan tentang pentingnya berbagi. Ya. Jadi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, seluas-luas rezeki yang diberikan oleh Allah itu untuk kita berbagi. Ya. Jadi kalau kita kufur dan tidak mau berbagi, niscaya itu tidak akan berkah. Nah, kalau kita berbagi bukan artinya kita menjadi miskin. Justru kalau kita berbagi, harta kita, rezeki kita akan bertambah. Jadi untuk anak-anak ibu, disinilah
sedikit pesan daripada pelajaran wakaf ini, bahwasannya harta yang kita miliki adalah sebagian adalah milik orang yang tidak punya. Makanya adalah di situ nanti ada zakat harta ya nak ya, selain daripada zakat yang wajib di bulan Ramadan itu, ada juga lagi zakat harta. Situ ada nanti pembagiannya daripada zakat harta itu sendiri. Jadi pentingnya kita mempelajari ilmu fikih nak ya di sini nak ya. Ya, kalau kita tidak mempelajari ilmu fikih, itu kita tidak tahu bagaimana syarat dan ketentuan rukunnya daripada pembagian itu zakat, pembagian wakaf dan sebagainya. Jadi sampai di sini saja ya nak ya, sedikit pesan moral tadi, yaitu bahwasannya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya lebih baik kita memberi daripada menerima. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.